Cerita ini diawali di sebuah dataran kekaisaran Wu. Ada sebuah kisah yang melegenda mengenai 9 rahasia kaisar kuno, yang mana dia mengabdikan hidupnya untuk mempelajari sihir dan seni bela diri. Kaisar kuno ini dirumorkan dia adalah orang terkuat di benua ini. Semua pengetahuannya dia turunkan pada sebuah buku yang terpecah ke seluruh dunia. Diceritakan, apabila kamu mempraktikkan buku ini, maka kamu dapat mencapai dunia surga dan bumi. Dan jika berhasil, maka surga dan bumi itu sendiri bisa berada di tanganmu. Kini buku tersebut berada di tangan seorang kaisar sihir. Dia adalah Zhu Yifan. Kita panggil saja namanya Jopan, MC kita di manhwa ini. Dia begitu bangga memiliki buku tersebut. Namun, yang tidak dia sadari bahwa keberadaan buku tersebut yang kini ada di tangannya telah tersebar ke penjuru dunia. Dan kini, dia menjadi sasaran semua ahli bela diri karena memiliki buku tersebut. Tiba-tiba seseorang datang dengan wajah panik dan tergesa-gesa. Tuan, gawat, ini gawat. Pasukan gunung telah tertembus dan mereka semua telah tumbang. Dia bernama Zhou Cheng, murid dari MC kita. Saya khawatir tak lama lagi 7 kaisar bela diri akan datang kemari. Menanggapi kepanikan muridnya, Zopan hanya tersenyum lalu berkata, tak perlu panik begitu. Bahkan 7 kaisar sihir bukanlah tandinganku. Aku sungguh tak berharap mereka akan menghancurkan seluruh pasukanku dan akan langsung datang berhadapanku sekarang. Nampak di luar sudah berjejer pasukan musuh dari berbagai fraksi. Hei Kaisar Sihir Iblis, serahkan buku itu pada kami. Zopan hanya tersenyum menanggapi itu. Ini sekelompok prajurit semut, berani menantangku. Lawak kau cah. Zopan mulai melayang, mencoba untuk memulai pergerakan. Sontak para prajurit itu pun panik. Oi, hati-hati, dia datang. Zopan pun memulai pergerakannya dengan menyiapkan sebuah jurus yang terlihat di tangan kanannya nampak berwarna hijau. Dalam sekali jalan, 4 prajurit itu pun tumbang. Dengan sambil dipenuhi darah dari musuh-musuhnya, Zopan terus merangsek maju ke depan. Namun terdengar seruan seseorang dari arah atas. Woi Kaisar Sihir, aku tak akan membiarkanmu. Akhirnya kalian datang ke sini juga 7 kaisar. Zopan pun langsung mengubah arah menuju ke 7 kaisar bela diri yang telah datang. Di belakangnya nampak Zhou Cheng yang mengikutinya. Woi Kaisar Sihir, cepat serahkan buku 9 rasa itu padaku, dan nyawamu akan aku tangguhkan. Kaisar pedang kah? Orang pertama yang diakui oleh tempat suci ini. Bahkan jika kalian maju bersama, kalian tak akan pernah mampu mengalahkanku. Kenapa mesti repot-repot mencari kematian, ha? Apa kau tahu situasimu sekarang, ha? Kau sekarang menjadi musuh seluruh tempat suci. Kau pikir tak ada orang yang lebih kuat di tempat suci ini, ha? Tiba-tiba seseorang di belakang Kaisar Pedang ikut berbicara. Zopan, buku itu adalah peninggalan dari kaisar kuno atas nama Kaisar Suci. Di belakang, Zhou Cheng ikut menyela. Tuan, ini tidak bagus. Itu adalah kaisar terkuat di tempat kudus ini. Mendengar itu dari muridnya, Kaisar Sihir hanya tersenyum. Lalu, musuh terkuat di tempat kudus ini ya? Bahkan, menjadi penjahat pun, akan aku hancurkan kalian semua. Tiba-tiba, besi dingin keluar dari tubuhnya. Apa ini? Tuan, menyerahlah. Sekarang waktunya Anda untuk mati. Melihat itu, kedua kaisar nampak tidak merasa kaget dan hanya tersenyum. Seolah ini semua sudah mereka rencanakan. Zhou Cheng, kau
Jadi kau pengkhianatnya. Kau yang membocorkan semua rahasia buku 9 surga dan pasukan gunung, eh? Aku sudah membesarkanmu, mengajarimu sejak kecil. Tapi kenapa kau mengkhianatiku? Tuan, meskipun Anda guru saya, Anda tidak seharusnya menggunakan buku 9 rahasia itu untuk diri Anda sendiri dan mencegah saya untuk mencurinya. Bahkan, Anda tidak menunjukkannya pada saya. Jadi, kau mengkhianatiku hanya karena alasan itu, ha? Terserah Anda mau berpikiran apa terhadap saya. Yang pasti saat ini Anda tidak bisa bergerak lagi. Bukankah Anda mengajari ini kepada saya? Dan pedang yang menancap itu pun ditarik paksa oleh Jocheng hingga darah mengalir keras dari tubuh Zopan. Dalam hati kecilnya, Zopan berkata, Jocheng, aku telah mengajarimu sejak kecil. Tapi kau begitu cemas hingga berpikir sempit hingga tak ada seorang pun di dunia ini yang kau percayai. Bagus. Sekarang akan kuhancurkan buku 9 surga ini beserta tubuhku agar kalian tak akan pernah mendapatkannya. Sial, ini buruk. Dia akan meledakkan dirinya sendiri. Nampak cahaya keputihan menyilaukan itu mengelilingi tubuh Zopan, lalu berubah menjadi warna kuning keemasan. Dilihat dari kejauhan, itu benar-benar nampak menyilaukan dan Zopan pun meledakkan dirinya. Berpindah ke tempat lain, nampak cahaya putih jatuh dari langit. Sedangkan di bawahnya terlihat beberapa orang tergeletak dan suasana mengerikan seolah-olah bekas sebuah pertarungan yang cukup sengit di sana. Perlahan-lahan cahaya putih itu turun dan masuk ke tubuh seorang pemuda di sana. Tiba-tiba pemuda itu membuka matanya lalu bangun dan memperhatikan tubuhnya. Ini sekarang adalah aku. Sambil mencoba berdiri, Zopan terus berkata dalam hatinya, aku tak menyangka bahwa aku akan dihidupkan kembali dalam tubuh bocah ini. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu datang dari arah semak-semak. Nampak beberapa pasang mata mengarah kepadanya. Terlihat beberapa monster serigala datang dari arah semak-semak. Para serigala itu pun meneteskan air liurnya seolah-olah siap untuk menerkam mangsanya. Wush! Para serigala itu pun semua berlari ke arah Zopan. Namun, berisik kalian. Hanya dengan tatapan matanya saja, para serigala itu bergidik ketakutan. Bukan hanya para serigala itu, bahkan hewan-hewan yang berkumpul di sekitar merasa terintimidasi dengan kekuatan yang Zopan pancarkan. Merasa sudah tak ada ancaman, Zopan pun mulai berjalan. Namun tiba-tiba ada seseorang yang memanggil namanya. Zopan, tolong aku. Sambil melirik ke arah orang itu, Zopan berkata dalam hatinya, sepertinya orang ini adalah seseorang yang dikenal oleh bocah ini saat dia masih hidup. Bagus. Kekuatannya ada di lapisan kedua. Dan ini dapat digunakan. Akan kuserap kekuatan itu. Zopan pun datang menghampirinya. Namun hal tak terduga yang dilakukan Zopan membuat orang itu merasa kaget. Oi, apa yang kau lakukan? Kau bukan Zopan. Siapa kau? Dengan sedikit tersenyum, Zopan menjawab pertanyaan orang itu. Ya, aku bukanlah bocah itu. Aku adalah kaisar sihir, Su Yipan. Tanpa menunggu lama, Zopan pun langsung menggunakan salah satu jurus dari 9 rahasia kaisar kuno, teknik 9 rahasia, Drain Touch. Zopan mulai menyerap kekuatan dari orang itu. Suara kesakitan pun terdengar cukup keras di hutan itu. Tak lama kemudian hutan itu nampak hening kembali, dan terlihat Zopan yang sedang duduk bersila, sedang mengkondisikan tubuhnya setelah menyerap kekuatan dari orang tadi. Dalam catatan buku rahasia, teknik Drain Touch adalah teknik tertinggi iblis yang mengambil jiwa dan kekuatan orang lain untuk memperkuat dirinya. Namun, aku harus bekerja keras untuk mengolahnya supaya tidak dapat penolakan dari jiwa yang diserap. Sepertinya aku harus terlebih dulu menyihir kekuatannya sebelum dapat sepenuhnya diserap.
Setelah cukup lama, akhirnya Zopan kembali bangkit dan meneruskan perjalanannya. Sebelum itu, dia menghampiri mayat orang yang sudah diserapnya tadi untuk mengambil jubahnya. Sudah pagi. Aku tak menyangka menyerap kekuatan ini akan memakan waktu 1 malam. Nampak sebuah kekuatan petir putih keluar dari telapak tangannya. Rupanya, Zopan ingin mencoba kekuatan tersebut. Zopan mulai mengarahkan kekuatannya ke arah sebuah batu yang cukup besar. Batu itu pun hancur seketika, dan kilatan-kilatan putih nampak mengelilingi tubuh Zopan. Zopan tersenyum. Dengan mata menyala yang dipenuhi dendam, dalam hatinya Zopan berkata, "Kaisar Pedang, Joceng, tunggu saja kalian. Aku akan datang. Ketika aku kembali lagi ke tempat suci itu akan menjadi akhir untuk kalian. Dari badan ini sudah aku perbaiki dari 0 sampai ke tahap 5. Zopan pun pergi dengan melompat, melewati beberapa pohon seperti di film-film Naruto. Sambil terus melompati dahan-dahan, dalam hatinya Zopan cukup menyayangkan bahwa memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa kembali ke tempat suci itu. Tak lama, fokus Zopan pun teralihkan oleh sesuatu yang terjadi di depannya. Sepertinya terjadi sesuatu di sana. Nampak terlihat beberapa orang yang sedang disudutkan oleh beberapa bandit di sana. "Oi, keluarga Sun, dasar pengkhianat, kalian sudah menipu kami." Orang yang berbicara ini adalah Pang Tongling, seorang kepala penjaga dari keluarga Luo. "Pang Tongling, aku telah menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam urusan ini ya. Kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun." Orang ini bernama Sun Guanja, seorang pelayan keluarga Luo yang berkhianat. "Cih, dasar pengkhianat. Aku tidak akan memberikannya kepadamu. Bahkan jika kami harus mati. Kakak, jangan menghentikanku. Aku ingin membunuh para pengkhianat ini." Zopan yang melihat kejadian itu, dalam hatinya dia berkata, tak heran. Rupanya keluarga Luo sedang dalam masalah. Rupanya mereka sedang berurusan dengan beberapa para bandit. Bandit? Keluarga Luo? Perasaan macam apa ini? Apa hubungan keluarga ini dengan tubuhku? Cih, sialan. Lebih baik aku pergi dari sini. Namun saat Zopan hendak pergi, tiba-tiba... Apa ini? Bagaimana